Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Teferde. Hari ini saya akan mengulas satu video dari channel Ngaji Cerdas, yaitu seorang mualaf yang berasal keturunan Tionghoa menjadi muslim karena bingung akan ketuhanan Tuhannya sendiri. Kenapa ada Tuhannya lebih dari satu, dan kenapa rohnya bisa diganti. Mau tahu dengan videonya berikut ini? Marilah kita melihat atau mendengar ungkapan oleh wanita tentang awal mulai menjadi mualaf atau menjadi muslim. Mari kita saksikan video yang satu ini. Saya ngapain juga tetap. Saya dulu tuh tidak membenci muslim because doktrin yang diberikan kepada saya memang untuk avoid muslim karena muslim is dangerous and everything, dan to hate muslim. Tapi saya tidak ikutin karena menurut saya ngapain saya ikut. There's nothing wrong kok, muslim never did anything to me, right? Tapi saya jauhin karena didoktrin. Saya Jesslyn Lestari, saya sendiri adalah seorang Cindo. Saya dari kota Pontianak, layanan Pontianak. Cuma saya sudah Jakarta ini sejak saya kuliah. Nah, untuk latar belakang saya sendiri dan pekerjaan saya itu translator untuk Chinese Mandarin Indonesia dan juga guru untuk bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Sudah berapa lama bahasa Mandarin itu? Saya baru hitungan sudah mau 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Betul. Di mana sahadatnya di Malaysia? Saya pertama kali syahadat di Yayasan Mualaf Center Ayat Sofia, dibimbing oleh Bapak Ipung Atria. Ya, Pak Ustadz Ipung Atria. Apa sih yang dirasakan Jadi mualaf ya. memilih Islam sebagai pilihan terakhir? Apa itu? Trigger utama saya sih sebenarnya memang konsep ketuhanan ya, karena memang dalam posisi saya di sini adalah saya adalah jenis orang yang saya sudah dalam posisi saya butuh Tuhan. Dalam kondisi ekstrim, kalau enggak saya akan gornat gitu, saya akan terlalu berkecimpung akan masuk ke dunia gelap. Dunia gelap dalam arti kehidupan yang penuh dengan dosa, dimana everything is okay to be do selama saya ada alasan untuk melakukannya. Nah, saya sudah sampai ke tahap di situ, dimana saya akhirnya diberikan hidayah untuk menerima Islam, to put Islam back on the table gitu loh. Karena sebelumnya, little bit background bahwa saya itu tidak pernah memikirkan bahwa Islam itu akan menjadi salah satu agama pilihan saya ke depannya di masa depan. Karena saya dari kecil sudah memang sudah dilahirkan di keluarga Kristen yang cukup fanatik ya, bukan yang cuma kayak just go to church hanya mengikutin, no. Tapi like my parents tuh cukup sangat mendalami bahwa Kristen setiap unsur dari Kristen itu harus diikuti dari ujung sampai ujung. Jadi saya cukup dibesarkan dalam kondisi gereja. Dari kecil sampai besar tuh saya berkesinambungan dalam gereja, dimana saya merasa it's better kamu beraktivitas sosial dalam lingkup agama karena at least it's safe, right? Karena it's safe dan itu aman untuk kita untuk mengembangkan kepribadian. Ternyata wanita ini sangat cerdas. Wanita yang berpikir. Mari kita lanjutkan lagi videonya. Until it reach one point dimana saya tuh nggak bisa cuma menjalankan keagamaan karena kebiasaan gitu loh, nggak bisa cuma ngikutin orang. Apa yang ikutan orang itu tidak happen in my mind. I don't believe yang kalian katakan sebagai beriman dengan hampa, dengan kosong itu saya nggak percaya gitu. We need something more in life yang jauh lebih meaningful supaya hidup kita ini kita percaya Tuhan karena kita mau, karena emang inisiatifnya kita dan karena kita memang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan butuh kita ya. Kita yang butuh Tuhan dan kita yang membutuhkan Tuhan supaya hidup kita ini normal. We have peace, we have peace and we have clarity, kejelasan. Hidup kita tuh jalannya mau kemana sih? Apa sih jalan yang benar? Hal seperti gitu. Dan yang paling pentingnya adalah untuk terakhir, kenapa sih kita butuh Tuhan? Karena by the end of the time, umur kita tuh baru batas. The longest someone can live paling sampai 100. Anda pun syukur kalau tidak dalam keadaan sakit penyakit. Kalau kita sudah sakit penyakit dan semuanya, apalagi yang mau diharapkan di dunia ini, mau ngapain lagi? Ambisi dan semuanya perkataan orang atau mengikuti gaya hidup sudah tidak bisa lagi. Salah satunya ya dari muda, kalau bisa kita tuh mengerti kehidupan bahwa our life will end, definitely will end. Saat kita end ini, kita masih bisa mengkontrol nih, apakah kita bisa masuk akhirat, kita masuk surga dengan benar, atau kita akan dijatuhkan dalam neraka. Jadi istilahnya kita punya waktu hidup around 1 to 100 years, anggap panjang ya umurnya ya.
Kalau enggak kita punya half of the time, carilah Tuhan yang benar selama masih ada diberikan kesempatan kita untuk mencari. Selama kita masih mampu untuk berpikirlah dengan baik. Jangan cuma mikir ikutin orang. No, we only live once gitu loh. Kita nggak meninggal dan hidup lagi dan bisa memperbaiki everything. Once you can fix it, fix. Itu kenapa juga menurut saya tuh harus jadi orang yang terbuka, open-minded to what? To information, to knowledge, to everything. Karena itulah yang akan membuat kita bisa menemukan kebenaran saat kita belajar. Begitu. Berapa lama meyakinkan Kak itu untuk menjatuhkan pilihannya pada Islam? Untuk menjatuhkan pilihan kepada Islam itu quite sekitar 1 bulanan lebih. Tapi dengan syarat tapi ya, posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP, saya udah nggak begitu percaya dengan Tuhan, tapi dalam hati saya itu saya ateis for 3 years. 3 tahun. Jadi 3 tahun sebelum itu saya sudah berhenti pergi ke gereja karena saya sudah begini. I give all my effort, my time, and money, everything to church. Tapi I don't know what's my purpose. Saya cuma ngikut. Saya cuma mikir kayak, ya udahlah saya iman. Katanya suruh iman nih. Beragama tapi tidak beragama. I trust. Walaupun saat trust saya sudah jatuh, saya udah mikir kayak, aduh saya mau doa kemana sih? Saya juga udah bingung. Saya mau diajarin apa sih? Ajaran depan dan belakang juga sudah berbeda. But I cannot find an answer. Saat saya ditanya, saya sudah dijawab dengan istilah bahwa keimanan saya rendah. Saat saya ingin melatihnya, keimanan saya tidak ada penjelasan lain untuk bisa melatihnya. Jadi I'm stuck to one place di mana saya udah capek, letih gitu loh. Everything is unclear, everything is fake. Like semuanya tuh blur, very very blur. Akhirnya saya menyerah, ya sudahlah, devotion saja. Tapi devotion saya tidak cukup. It's like a time bomb gitu loh. One day this devotion will fall. Nah, 3 tahun yang lalu itu devotion itu fall sudah. Fall, saya berhenti gereja, tapi saya tetap tidak mau sampai tidak ada agama. Jadi saya tetap mengakui bahwa itu saya Kristen. Walaupun saya tidak doa, saya tidak menyembah, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak ke gereja, dan saya tidak melakukan semuanya. Karena saya mikir juga kita nggak bisa ngakuin bahwa kita tuh orang yang hidup tanpa agama. Tapi selama 3 tahun itu, saya baru sadar pada saat akhirnya bahwa saya adalah seorang ateis. Karena kenapa saya bisa mengakhiri? Kenapa bisa ada statement bahwa saya baru menyadari saya seorang ateis? Karena saya belajar dari filosofi di mana when I lose my trust in a religion, when I don't no longer trust about God, yang saya jadikan trust adalah myself. I trust myself. I will not harm myself because I love myself, right? Nah, saat saya mencintai diri saya sendiri, saya tuh seakan memikul semua beban dunia di diri saya sendiri. Everything is my responsibility. Bahkan jika saya jatuh, jika apa itu responsibility saya. Dia melakukan segala sesuatu dengan kekuatan akal pikiran saya supaya saya sukses. Sukses nggak? Sukses, betul. Tapi secara hati, secara ini, like my outside is getting better, but my inside never did gitu loh. My inside kayak decaying inside out, kayak semakin rotten gitu. Rotan sampai ke sisi dimana saya sudah memikirkan, ya sudah, doing something bad is meaningless gitu loh. Fine, terus kenapa? Emang apa hukumannya? Toh Tuhan gak ada kan? Toh saya belajar ketuhanan selama berapa belas tahun, I don't understand. Saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari doa, I don't understand. Mau dibilang saya kurang usaha apa setengah hidup kita taruh ke gereja, kurang usaha apa itu? Kurang usaha apa walaupun aku tidak percaya, tapi I still put myself there. Kurang setia apa? Kan tidak ada lagi kan? Even when I leave them, I don't immediately change gitu loh. Karena menurut saya, it's still proof of my loyalty. Saya nggak langsung jump ke agama lain. Saya tetap akui diri saya Kristen gitu. Tapi setelah saya udah hilang Kristen, saya mulai melirik agama sebelah. Tapi saya tidak tinggalkannya. Saya mencoba mempelajari. Dimana the first agama yang saya lihat adalah Buddha. Because that's the only one on the table. Hanya ada Kristen dan Buddha. Kenapa harus ada Buddha di situnya? Karena keluarga saya berasal dari Chinese. Nah, dimana Chinese itu kalau kamu Kristen atau Katolik kamu pindah ke Buddha, ini masih oke, sama aja. Kamu akan di-treat dengan well kok. People will accept it. Itu kenapa saya mikir. But I cannot understand it. Dan hati saya menolak. Inside aku 100% ya sudah, saya tinggalkan saja. Habis itu udah nggak ada pilihan lagi. Ya karena nggak ada pilihan lagi, mendingan saya jadi ateis kan. Mendingan, no, that time aku tidak tahu dengan konsep namanya ateis. That time I believe in myself. Tapi ketika saya udah mulai 3 tahun nih, saya pelajari, oh ya benar ya, saya tuh ateis sebenarnya. Tapi saya nggak ngaku doang. Just because you don't admit it doesn't mean you're not kan. Nah saat saya sudah jelas nih, saya udah sadar, waduh saya ateis, mulai agak bahaya. Tapi ada rasa dalam diri kita, emang karena kita tuh manusia, we have sins gitu loh. We have tendency to do sins. Dan udah saya merasa, so why gitu loh. Ateis, my life still goes on fine gitu loh. Dibanding life yang orang tiap hari nyembah ke gereja, my life is better even kan. Ngapain? Tapi dalam diri saya tuh tahu, saya tuh kayak banyak permasalahan mentally yang tidak bisa explain. And I cannot explain to myself the concept of happiness, freedom, dan peace. And calmness dan stability seperti apa, bukan keuangan yang lain. Stability antara your brain and your heart tuh stabil, sinkron. Nih, salah satu penyakit yang paling menyakitkan adalah ketika hatimu dan pikiranmu selalu bertentangan suatu saat. The outside you look perfectly fine, you look the best version. Inside you know you're nothing gitu loh.
Karena bahkan dua barang ini tidak bisa menerima satu sama lain. Nah itu posisi saya. Itu kenapa sampai saya di titik dimana saya itu sudah membutuhkan Tuhan. Saya udah feel like nih, kalau saya nggak ikut sama Tuhan, I can become a psycho gitu. Because for me there is no lines that I can cross. Why should I cross it? So kalau misalnya saya kan tetap megang agama Kristen kan, KTP saya kan Kristen kan. Whatever I do, nanti kalau misalnya di akhirnya saya mau bertobat, saya tinggal doa. Dosa saya beres nggak? Paulus, kita mengikuti misalnya nih, Nabi kita Paulus, dosa sebaik itu. Dosa saya yakinlah tidak akan sebaik itu. Tenang saya Kristen, dosa saya nggak akan sebaik itu. Paling cuma berapa persen. Kalau saya berdoa, saya minta ampun dan dengan deepest condolences saya minta ampun. Ditebus nggak? Tebus kan? Terus ngapain saya bertobat awal? Tunggu saya mau daya, baru saya tobat. Atau udahlah, kita bikin agak bagus lah. Sebulan sekali kita bertobat. I have tendency to do sins. And my religion allow me to be bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna di mata Tuhan. Itu kenapa kita harus berdoa, tapi kan tidak ada pertanggungjawaban. Nih ada minusnya, there is no responsibility. And half of myself want to use that, gitu loh. Want to use that opportunity. Walaupun saya tahu salah nih, ini kayak nggak benar nih kayak begini. Tapi kan I have no explanations. Jadi saya tetap lakukan untuk, iya. Because mau gimana lagi, emang life saya tuh seperti begitu. Nah, tapi untungnya di saat seperti itu tuh saya diberikan hidayah. Allah itu tidak, apa ya, saya yakin semua orang tuh pasti mendapatkan hidayah. Tapi tergantung apakah kamu mau tutup mata kamu mau dengar, kamu mau coba, atau kamu langsung lepaskan tanpa kamu dengar sama sekali. Nah, saya adalah jenis orang yang saya cuma mau dengar. Bahkan kalau itu pun ajaran apapun itu saya dengar tetap. Masalah nanti saya proses saya eksekusi atau tidak, itu urusan kedua. Saya tetap dengar. Saya pertama kali ada debat Muslim, kayak benar-benar saya pelajarin ya, bukan saya masuk kiri Quran, saya pelajarin. I think it's something is similar. The similarity. Nama-nama Nabi kita menyerupai. Yesus, Isa Al-Masih, ada kan? Nah, seperti hal video yang menyerupai itu membuat saya lebih mudah untuk connect. Kayak saya merasanya, jadinya Christian and Muslim itu saya siblings. Ada yang sama kok. Oke lah, pendeta bilang whatever your sibling is, I will do it. I know how you do it. Tapi I also know how to read. Yang paling tepat itu kan dari buku, dari bacaan, karena itu sudah diteliti scientifically, dan sudah ada bukti, dan banyak orang yang menuliskannya. Jadi saya ikutin aja yang terus di buku, apapun kata pendeta ya sudahlah. Nah, saya ikutin sama dan menyerupai. Jadi akhirnya dari saya dulu tuh tidak membenci Muslim because doktrin yang diberikan kepada saya memang untuk avoid Muslim karena Muslim is dangerous and everything, dan to hate Muslim. Tapi saya tidak ikutin karena menurut saya ngapain saya itu. There is nothing wrong kok, Muslim never anything with me, right? Tapi saya jauhin karena di doktrin dari 100% masih masuk 10%. Nah, 10% itu hilang. Saat saya udah merasa di siblings. Jadi pelajaran yang saya ikutin dari perlipatan itu, I get new information that I never heard before. Yang saya nggak pernah sekalipun tahu. Dan lebih ironis. Ironisnya itu dari Alkitab. Hal yang saya dengar yang bertolak belakang adalah dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. Jadi harusnya, nih logisnya, saya harusnya diajarin dulu. Lama loh saya di Kristen. Kok saya nggak diajarinnya begitu? Kok as if it is hidden away from the kayak common preaching itu kok hidden away. Harusnya kan itu kayak konsep-konsep yang kita mesti mengerti ya. Nah, konsep terutama konsep bagian ketuhanannya kita, konsep yang mengenai originalitas kita punya kita, konsep-konsep mengenai nabi-nabi kita. Harusnya kita belajar satu-satu sampai kita tahu secara mendalam sebenarnya siapa sih yang kita sembah, siapa yang kita percaya dan siapa yang we put faith on, dan apakah benar yang kita percaya adalah Tuhan yang akan memberikan kunci dari akhirat tersebut. Karena itu adalah fungsi kita di dunia ini untuk menemukan siapa Tuhan kita. Right? Kalau kita aja Tuhan kita nggak bisa temukan, nggak usah hidup. Susah banget hidup lu. Udahlah di dunia ini susah kan. Banyak cobaan, banyak ini. Menemukan yang namanya pencipta kita saja dengan berbagai teknologi informasi kita nggak bisa. Sia-sia hidup kita. Kasihan hidup kita sendiri. Itu yang paling kasihan. Masalah kayak you want to search for materialistic, mau jadi materialistic di dunia ini gampang. And you have the opportunity a lifetime kok. Silahkan berlanjut opportunity itu. Kamu bisa kaya pada umur berapapun asal kamu berusaha. Tapi ketuhanan jika misalnya hati kamu tidak dibukakan, jadi tidak ada hidayah diberikan pada kamu. Jika nih, coba bayangkan, kalau Allah bagi setiap nafas yang kamu tarik, setiap organ yang kamu tarik itu punya harga ya, kamu bisa bayar kah? Nggak bisa kan? Jadi itu is our responsibility to find pada saat God. Pakai akal dan pikiran sudah diberikan. Nah, dari akal pikiran sudah diberikan itu ada statement-statement dari agama saya sebelumnya itu untuk seperti di pause gitu, di blockade. Jadi seperti ada blockade di mana you must follow. We are not angels. We are not angels and you're not God gitu loh. See the comparison ya.
Kalau angels and God, yes. Angels tidak punya pilihan lain selain obey. Kita tuh human. Human yang diberikan pikiran, kemampuan pikiran kita dan hati. Dua hal itu haruslah dipergunakan agar kita menjadi manusia yang sempurna di mata Allah itu. Nah, kan kita bukan angels, kita nggak harus obey. It's okay to ask question because we have mind, right? It's okay to analyze things karena emang harus segala sesuatu itu masih dipikirkan. Ya, pengen pendapat benar-benar Anda dengan melakukan hal yang video ini, positif. silakan Dan jangan sampai komen, misalnya like, ada bahaya kalau kamu tidak pikirkan, kamu tidak akan berikan mendapatkan warning tanggapan yang signs-nya. lainnya Itu di yang harus video kita yang dapat di satu hidup ini. ini. Supaya kenapa? Dan Dengan malam melakukan itu ini semua akan lebih mudah seperti gitu loh. apa Kita tidak akan mudah terjerumus dengan bahasa masalah-masalah yang hubungan duniawi itu secara duniawi ya. Apalagi secara akhiratnya. Secara akhiratnya we have to believe bahwa Allah itu sudah menetapkan jalan hidup kita seperti apa. Itu yang mesti kita percaya dulu. Nah, in order for us untuk bisa percaya itu, kamu mesti tahu Allahmu yang mana. Mana Tuhanmu dulu. Kalau Tuhanmu semuanya aja kamu cap. Mau gimana jalan hidupmu bisa benar? Mau satu orang punya 5 gitu jalan hidupnya nggak mungkin kan? Nah itu yang harus we find as a human being gitu loh. Jadi kenapa kita I question my previous religion question? Karena jawaban-jawabannya tidak terjawab. Jawaban-jawaban yang harusnya diberikan. Pedoman-pedoman dari agama yang kan karena kalau dibilang aduh kamu kurang belajar nih, kamu langsung mendikte kami. Kenapa dulu saya tidak dijelaskan? Kenapa hal-hal seperti Kristologi 101 itu tidak diberikan kepada kita? Berikanlah salah atau benar informasi yang negatif atau positif nanti impactnya ke kita. Yang penting kita tahu supaya kita tuh melatih bibit-bibit manusia yang bisa berpikir. Bukan melatih donkey gitu loh, bukan melatih kedelai kita hanya untuk mengikuti. Kita tuh harus bisa berpikir. Karena itulah yang membuat manusia itu sempurna. Apapun yang meneglect our right to learn itu berarti sudah meneglect our right to live sebagai hak asasi manusia. Sebenarnya itu sudah melanggar. Ya, kita ini bukan binatang, kita manusia ya. Dan itu yang saya paling dapatkan dari Islam karena semua orang Islam itu bisa dipikirkan, ada logikanya, ada dalilnya. Even when we don't like it, ketika hal itu dilakukan atau kita tidak suka. Tapi ada penjelasan kita bisa terima, oh ya benar ya, emang begini. Susah sih, tapi ya benar, nggak bisa kita sanggah. Paling cuma hati kita gak ngeluh doang. Betul. Nah itu loh yang mesti diajar agama. Oke, sekian dan terima kasih dari video saya ya. Bagaimana menurut Anda dengan video saya ini? Saya silakan tanggapi di komentar ini. Semoga menjadi manfaat dengan video saya dari Ngaji Cerdas. Oke, senang bertemu di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.